selamat pagi anak-anak terkasih. Apa kabar kalian hari ini? Bersyukur ya, semalam kita boleh beristirahat, memulihkan kesehatan tubuh kita, dan pagi ini Tuhan yang baik masih membangunkan kita dengan tubuh yang sehat diberkati. Karena itu, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, mari sama-sama terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 berbunyi, "Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak, ada sebuah kisah tentang seorang jenderal bernama Syamila yang memimpin sekelompok pasukan untuk melawan penguasa yang jahat pada masa itu. Situasi yang tidak aman dan peperangan yang sering terjadi membuat jenderal dan pasukannya hidup berkemah di tengah gurun dan harus sering berpindah-pindah. Suatu kali, datanglah seorang anggota pasukannya mengabarkan bahwa di kemah mereka ada pencuri yang telah mengambil beberapa perbekalan di kemah penyimpanan. Jenderal kemudian memerintahkan untuk mencari pencuri tersebut dan memberikan hukuman cambuk. Beberapa waktu kemudian, pasukannya kemudian menangkap pencuri itu. Dan betapa terkejutnya jenderal, ternyata pencuri itu adalah ibunya sendiri. Ia telah menetapkan pencurinya harus dihukum cambuk, sedangkan pelakunya sendiri adalah ibu yang dikasihinya. Akhirnya, karena jenderal harus tetap menjalankan hukuman yang ia perintahkan, dan karena ia mengasihi ibunya, maka ia pun menggantikan ibunya untuk menanggung hukuman cambuk itu. Anak-anak, cerita Jenderal Syamila ini mengingatkan kita juga akan kasih Allah kepada setiap kita anak-anaknya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari Allah yang adalah kasih itu? Pertama, Allah yang adalah kasih itu telah lebih dulu mengasihi kita. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Allah menunjukkan kasih-Nya pada setiap kita manusia yang berdosa. Bahkan, kasih Allah itu telah kita terima saat kita masih berdosa kepadanya. Kasih yang Allah berikan kepada kita tidak bergantung pada kebaikan atau cara hidup kita yang benar. Karena dalam Roma pasal 3 ayat 10 berkata, "Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak." Baik dan benar kita manusia tidak akan pernah mencapai standar Allah, karena pada dasarnya kita adalah manusia yang berdosa, dan tidak ada satupun kita yang benar-benar baik. Allah adalah kasih, sehingga Ia berkenan mengasihi kita manusia yang berdosa. Yang kedua, Allah yang adalah kasih itu mengasihi kita dengan perbuatan yang nyata. Di ayat yang ke-9b, Allah yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Anak-anak, kita sebagai manusia yang berdosa tidak akan pernah bisa menyelesaikan dan menghapus segala dosa kita dengan perbuatan atau kasih kita sendiri. Karena Allah adalah kasih, Ia tidak menginginkan kita dihukum karena dosa kita. Maka, Ia sendiri bertindak untuk mendamaikan kita yang berdosa ini dengan dirinya. Seperti ada tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah bertindak dengan mengutus satu-satunya anak yang dikasihinya, yang kita kenal dalam diri Tuhan Yesus. Allah yang kasih itu datang menunjukkan kasih-Nya, dan mengorbankan anaknya menebus dosa kita. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus inilah akhirnya kita boleh mendapat pengampunan. Bahkan kita boleh memiliki kesempatan untuk secara langsung mengenal Allah yang adalah kasih. Oleh karena itu, mari kita juga meneladani Allah dengan mengasihi sesama kita, termasuk musuh atau orang yang tidak mengasihi kita. Jika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu hal yang biasa. Tetapi, jika kita mengasihi orang yang membenci kita, itu hal yang luar biasa atau hal yang ilahi.
Allah yang adalah kasih itu mengasihi kita dengan perbuatan nyata. Ia mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di salib menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari kita juga meneladani Allah dengan mengasihi bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Hiduplah dengan penuh rasa syukur karena kita boleh mengenal Allah yang adalah kasih dan menikmati kasih-Nya. Serta ingatlah selalu, sebagaimana kita telah dikasihi Allah, mari kita juga mau membagikan kasih itu pada setiap orang yang kita temui, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih Allah melalui diri kita. Amin.